Kemarin kita telah melihat akhir babak pertama di pertandingan semifinal antara Sakuragi melawan Seishiki. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Babak pertama yang selesai dengan skor sementara 1-1, banyak di antara para penonton berkata jika pertandingan ini berada di level yang sangat tinggi mengingat ini hanya turnamen tingkat SMA. Mereka juga membicarakan gol Sukamoto dan Narukami. Di samping itu, Aiba juga kesal melihat bagaimana Seishiki bisa mengubah formasi sesuka hati mereka. Tidak mengejutkan apabila Seishiki masih memiliki hal atau senjata yang mereka sembunyikan. Tapi Hoshina juga berkata jika di sisi lain Narukami memiliki hawa kehadiran yang sangat kuat. Apalagi kemampuan Indo dalam menciptakan peluang sangat mengagumkan. Di sisi lain Marukawa dan Kai berkata apakah Seishiki akan menggunakan formasi dengan dua penyerang seperti saat mereka latih tanding meski mereka tidak memiliki Kazama. Gao Nakano dan Tsunayama juga membahas Narukami yang dimasukkan sangat awal di babak pertama. Apakah dia baik-baik saja karena kita tahu ia memiliki masalah dengan fisiknya. Tapi Kazuhiko bilang apapun itu, bagaimana babak kedua akan berlangsung semua tergantung bagaimana mereka menghabiskan waktu di jeda babak pertama ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pelatih kedua tim di jeda waktu yang hanya 10 menit ini. Kita kemudian berpindah sebentar ke sisi SMA Sakuragi di mana ada sebuah kejadian kocak perihal Narukami yang tidak mau memakan umeboshi. Umeboshi itu sejenis acar yang rasanya asin bercampur asam gitu. Tapi pada akhirnya mau gak mau Narukami memakan buah itu karena dipaksa oleh Tokira. Bahkan Kageyama dan Serizawa harus membantu Tokira memegangi Narukami. Ya memang rasanya asin banget, tapi Kisaragi berkata jika ini bagus untuk memulihkan tenagamu. Kita tidak bisa kehilanganmu di tengah-tengah pertandingan nanti. Narukami lalu menjawab kalau dia nggak bakal jatuh lagi. Di samping itu Kondo bertanya ke Nekotani, apa sih Nekotani nggak apa-apa? Aku melihatmu terus-menerus lari dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi si Nekotani yang ditanya Kondo malah tersenyum dan ia bertanya perihal para penonton yang berkata tentang tim ajaib. Kondo pun kemudian menjelaskan jika Sakuragi adalah tim lemah yang di masa lalu selalu gugur di ronde pertama. Tim lawan tidak berpikir jika mereka akan kalah melawan kita, jadi ada begitu banyak orang yang memandang rendah kita bahkan sebelum pertandingan dimulai. Nekotani lalu menjawab jika dulu kita hanyalah seorang amatir, fakta bahwa kita sekarang bisa berdiri di tempat ini benar-benar keajaiban. Akan tetapi Hoshino yang mendengar perkataan Nekotani berkata jika ia tidak terlalu suka timnya mendapatkan sebutan seperti itu. Seolah-olah itu terdengar seperti kebetulan dan keberuntungan. Aku tahu dari mana kalian berasal, aku tahu apa yang kalian lalui, aku telah melihat kalian bekerja dengan sangat keras. Berapa banyak tantangan yang sudah kalian hadapi dan menyelesaikannya, aku juga tahu lebih banyak hal lain tentang kalian. Kata-kata seperti keajaiban itu tidak adil, fakta bahwa kalian berdiri di sini itu saja sudah jelas bukan keajaiban. Kita punya mimpi yang kalian tulis di ruang klub sekolah jika kalian akan menjadi juara. Tinggal 2 pertandingan lagi dan kita akan bisa membuat itu menjadi kenyataan.
Para pemain Sakuragi yang mendengar itu pun langsung terlihat bersemangat, tapi si Indo malah terharu. Di samping itu, Kisaragi mengambil papan strategi dan berkata, mari kita atur ulang strategi di babak kedua nanti. Akan tetapi, Hoshino malah merebut itu dan berkata strategi di babak kedua Kisaragi adalah kuncinya. Tentu hal itu membuat seluruh pemain Sakuragi terkejut karena baru sekarang Hoshino mulai serius. Di samping itu kita berpindah sebentar ke sisi para pemain Seishiki di mana mereka juga melakukan hal kocak. Para pemain cadangan membentangkan tangan mereka dan membentuk sebuah terowongan. Mereka juga meminta untuk Tsukamoto melewati terowongan yang sudah dipersiapkan, dan ketika Tsukamoto sudah melewati terowongan itu, mereka terlihat sangat senang. Ya, alasannya tentu untuk merayakan gol yang Tsukamoto cetak setelah sekian lama. Di samping itu, Kurusu juga berkata kalau kalian terlalu banyak memuji Tsukamoto, akan tetapi Kokubo malah meniru ekspresi Kurusu yang menangis ketika melihat Tsukamoto mencetak gol. Ya, pokoknya kocak banget suasana di ruang ganti Seishiki. Di sisi lain, Ubukata yang melihat itu hanya bisa menghela nafas, akan tetapi pandangannya kemudian berpindah ke ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Dan hal yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya terjawab, di mana adiknya Kazama bilang kalau operasi ibunya berhasil dan yang lebih penting Kazama juga sedang menuju ke stadion. Mungkin ia bisa sampai saat pertengahan babak kedua. Bagaimanapun juga kondisi Kazama bisa dibilang cukup baik. Ubukata yang membaca pesan Yuki jika operasi ibunya sukses pun kembali menghela nafas, dan yang lebih mengejutkan Kazama sedang menuju ke sini. Ia pun dibuat bimbang karena Ubukata menilai jika tim sedang berada di kondisi yang cukup baik. Ia tidak ingin merusak suasana hati para pemain Seishiki. Ubukata bimbang haruskah ia memberitahu kedatangan Kazama, dan jujur saja ini pilihan yang cukup sulit. Akan tetapi Ubukata memutuskan untuk hanya memberitahu pelatih Nazawa, dan gokilnya pelatih satu ini malah terang-terangan bilang kalau sebenarnya Kazama sedang OTW ke sini. Mungkin dia sampai di pertengahan babak kedua nanti, dan sudah jelas hal itu membuat Ubukata sedikit shock. Akan tetapi hal yang lebih membuat Ubukata shock adalah respon dari para pemain Seishiki, di mana Nitobe berkata haruskah dia dimainkan bahkan jika ia datang sekarang. Hayase yang bilang seharusnya Kazama nggak usah datang sekalian, bahkan Haibara bilang untuk tidak usah memasukkan Kazama. Inohara juga mengatakan jika seharusnya Kazama main di final aja. Sementara itu Usui meminta pendapat Mitsuki, dan Mitsuki berkata jika datang terlambat itu nggak bagus, dan ya Seishiki punya peraturan jika datang telat bukannya harus dihukum lari keliling lapangan. Para pemain Seishiki malah kemudian membahas Kazama yang harus lari memutari stadion Saitama, dan ya hal itu membuat Ubukata sangat-sangat syok. Akan tetapi di sini Mitsuki kemudian meminta pendapat Tsukamoto, dan pada awalnya Tsukamoto terlihat bingung, tapi ia berkata di dalam hatinya Tsukamoto bersyukur operasi ibunya berjalan lancar. Ia sudah banyak menolongku karena kita itu teman. Ini adalah saatnya aku balas budi. Tsukamoto pun kemudian berkata jika itu nggak masalah, tempat di mana seharusnya Kazama berada aku sangat paham dan aku akan berpihak kepadanya. Mitsuki pun mengelus kepala Tsukamoto sembari berkata jika maksudmu kita harus menang, dan dengan ekspresi seriusnya Tsukamoto menjawab iya. Tentu suasananya pun berubah dan Ubukata sendiri menyadari hal ini, apalagi Haibara juga berkata mari menangkan pertandingan sebelum Kazama datang. Pelatih Nazawa juga bilang ke Ubukata jika orang-orang Seishiki itu tidak naif, dan ia juga bilang mari kita bahas strategi kita di
babak kedua nanti. Namun seperti biasa kita tidak diberitahu apa yang mereka rencanakan karena kita berpindah ke sisi Yuki. Yuki sendiri terlihat sedang menonton pertandingan Seishiki melawan Sakuragi dari handphonenya. Apalagi saat itu komentator berkata jika istirahat di babak pertama sudah selesai dan kini para pemain mulai memasuki lapangan. Kita juga kemudian berpindah ke sisi Kazama yang terlihat sedang tertidur di perjalanannya menaiki kereta menuju Stadion Saitama. Di sana juga ada om-om yang bilang di dalam hatinya kalau Kazama itu kayak pemain sepak bola SMA yang pernah ia lihat. Tapi dia bilang lagi kalau itu nggak mungkin.